Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah kisah Islami, yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kisah ini berkenaan dengan keinginan Nabi Sulaiman untuk menangkap dan memenjarakan iblis. Karena bagaimanapun juga saat ini kalau kita lihat kehidupan itu banyak juga orang-orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau maksiat. Mulai dari zaman dulu sampai hari ini itu banyak kezaliman, kejahatan, kemaksiatan itu berkembang di masyarakat. Bisa dilakukan oleh masyarakat biasa, pejabat tinggi, pemerintahan, banyak. Jadi yang namanya manusia tidak lepas dari perbuatan ini. Tentu atas ulah dan pekerjaan si iblis ini, kita sendiri tahu dan sadar betapa hebatnya setan iblis ini menggoda manusia. Dan memang begitu, tujuan utamanya, niatnya adalah menggoda manusia untuk sama-sama bareng masuk ke dalam neraka, mencari teman. Nah, Nabi Sulaiman juga sadar itu. Akhirnya ada keinginan seperti itu, yaitu ingin menangkap dan memenjarakan iblis. Nah, teman-teman, sedikit tentang Nabi Sulaiman ini. Siapapun tahu, kita umat Islam maupun umat Kristen itu tahu bahwa Nabi Sulaiman ini seorang nabi dan raja yang kaya raya. Sudahlah, bahkan doa-doa minta kekayaan itu banyak dikaitkan dengan doanya Nabi Sulaiman. Seorang nabi dan raja, keturunan raja, karena bapaknya itu Daud juga raja. Daud menantunya Tolut juga raja. Kaya raya. Bahkan kalau dibandingkan ini dalam sebuah literatur, itu ada yang menyampaikan kekayaan Bill Gates, orang kaya di dunia, atau Elon Musk, ya, orang kaya saat ini, atau orang paling kaya di dunia, itu dibanding kekayaan Nabi Sulaiman tidak sampai 8%-nya. Coba bayangkan, tidak sampai 8%, jadi jangankan 10, 8 aja nggak sampai. Berarti manusia terkaya di dunia. Kerajaannya dari berlian-berlian, emas, permata, kita nggak tahu, nggak ngerti gimana, saking benar-benar berharga. Bahkan jin pun bisa ditundukkan, binatang jin, pohon-pohon ditundukkan oleh Sulaiman. Bahkan dalam riwayat disebutkan, setiap hari di dapur kerajaan itu makanan yang dihidangkan itu 4.000 unta disembelih setiap hari. Coba berapa kayaan. Terus 5.000 ekor sapi dan 6.000 ekor kambing itu setiap hari disediakan Nabi Sulaiman. Tentu nggak mungkin dong dimakan sendiri, diberikan kepada masyarakat. Tentu di Palestina saat itu, ya, sekarang Palestina. Inilah kekayaan Nabi Sulaiman dan tidak ada habis-habisnya. Namun dalam riwayat lain juga ceritakan, dalam kebutuhan sehari-hari ternyata Nabi Sulaiman ini punya usaha juga, punya bisnis, itu dengan menjual kerajinan tas di pasar. Tentu tidak dikerjakan sendiri, ada pegawai-pegawainya yang mengerjakan dan dijual di pasar. Dari situlah beliau itu mengambil untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan kekayaan kerajaan itu diberikan pada masyarakat. Tidak korupsi, pasti tidak korupsi kalau raja seperti ini. Sebagaimana video sebelumnya, yaitu Raja Mula Warman sebagai bukti nenek moyang kita hebat, itu memberikan 20.000
ekor sapi kepada Brahmana. Sedekah kalau kita itu berinfak, berderma. Tentu kalau raja seperti itu, dermawan, tidak akan korupsi. Karena apa? Dia memberi. Loh, kalau orang berkelahi gaya silat, loh, dibuka tangannya. Tapi kalau meminta gaya tinju, digenggam erat-erat, nggak boleh keluar. Nah, raja yang gaya silat ini dermawan, tidak akan korupsi. Tapi kalau gaya tinju, biasanya mengambil digenggam erat-erat. Nah, ini sekedar istilah. Nah, inilah sepintas Raja Sulaiman. Kaya raya, ya, raja terkenal, ya seperti itu. Tapi tetap melakukan aktivitas, berbisnis, bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sebagaimana layaknya manusia. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman memohon pada Allah sesuai dengan keinginannya ini. Nah, seperti ini. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Nah, keinginan Nabi Sulaiman itu bukan bagaimana kita menghindari iblis supaya tidak tergoda, ya, menghindari setan supaya tidak tergoda, tapi Nabi Sulaiman ingin menangkap, tangkap, penjarakan, dirantai, dibelenggu. Ya Nabi, karena apa? Jin, manusia tunduk, malaikat itu tunduk sama Nabi Sulaiman. Bukan main hebatnya, inilah kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ternyata tidak serta-merta permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Tentu Allah lebih tahu apa yang akan terjadi, ya. Allah memberikan jawaban kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis itu ditangkap. Tentu Allah lebih tahu dong dibanding Nabi Sulaiman. Tapi sebagai seorang Nabi yang, ya itulah, punya keinginan kuat, tetap bermohon pada Allah. Nabi Sulaiman ini, ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Dijawab lagi oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Ini kata Allah. Nabi Sulaiman tidak menyerah dong, meminta lagi pada Allah. Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Ini jadi tidak selamanya, hanya beberapa hari. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nah, ini kisahnya seperti ini, teman-teman. Ditangkap iblis ini oleh Nabi Sulaiman, dibelenggu, dirantai, dipenjarakan untuk beberapa hari saja. Nah, tentu dengan maksud seperti ini, manusia tidak ada yang berbuat dosa, manusia tidak ada yang berbuat maksiat, yang kehidupan adem, tentram, damai, lancar. Itulah yang diinginkan Nabi Sulaiman. Juga keinginan kita semua. Kalau kita melihat berita-berita, Masya Allah, kok kejahatan seperti itu, kezaliman seperti itu, bukan hanya masyarakat biasa, termasuk orang-orang terkenal, pejabat-pejabat tinggi. Kenapa kok melakukan seperti itu? Korupsi menjadi sarapan kita sehari-hari. Berita setiap saat korupsi menghiasi media sosial, media cetak, media elektronik. Tentu, ya, pinginlah hidup ini damai, lancar. Begitulah juga keinginan Nabi Sulaiman. Ditangkap iblis ini, sudah bisa dipenjarakan. Nah, akhirnya setelah dipenjarakan, seperti biasa, keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus para pekerjanya untuk berjualan ke pasar. Ya, bekerja sebagaimana biasa, berbisnis lah kawan sekarang. Ketika sampai di pasar, hal yang tidak terduga terjadi. Jadi pasar itu kosong, sepi, toko-toko pasar-pasar itu sepi, gak ada orang jualan. Mereka menutup dagangan mereka ini. Akhirnya bertanya
Tanyalah Nabi Sulaiman ini kepada para pekerjanya, kok begitu ya? Apa yang terjadi? Tentu para pekerjanya melaporkan kondisi seperti itu, tapi tentu tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, hai Nabi, kenapa mereka seperti itu. Karena biasanya yang ramai dibuka biasa. Ya kayak kita lah, pasar-pasar dibuka. Bahkan hari Lebaran pun, baik Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Idul Adha maupun Tahun Baru Cina maupun 1 Muharram, itu ketika kita orang Islam setelah sholat, pasar itu masih buka, masih ada orang jualan, walaupun tidak seramai hari-hari biasa, tapi masih ada pasar tradisional itu masih buka. Idul Adha juga begitu, masih buka, masih ada, nggak tutup total. Ini sudah kami buktikan sendiri, memang masih buka. Dan itu boleh sah saja seperti itu, kan? Karena masyarakat juga perlu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Para pekerja semua tidak tahu seperti itu. Akhirnya dicari tahulah kenapa seperti itu. Ternyata para pekerja ini banyak yang datang ke mana ini? Kalau kita ke masjid-masjid lah, ke tempat ibadah, mereka beribadah, tidak memikirkan dunia lagi. Mereka tinggalkan urusan dunia, semuanya beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Aktivitas dunia, jual beli bisnis, ya nggak berjalan. Nah tentu bahaya akibatnya ini. Kalau roda ekonomi tidak berputar, bagaimana nanti? Lama-lama ya bisa bangkrut, ya tentu saja kelaparan. Yang katakanlah berjualan di pasar, tidak berjualan, tentu komoditas barang mentah yang dibawa juga nggak bisa dibeli. Kayak pertanian, peternakan, siapa yang membeli? Pasarnya tutup. Dampaknya sistemik, berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Dicari tahu, ternyata seperti itu, gitu loh. Kondisinya ketika si iblis ini ditangkap oleh Nabi Sulaiman, bukan malah masyarakat damai lancar, tapi ternyata banyak meninggalkan pekerjaannya, akhirnya beribadah. Nah, kalau zaman Nabi Sulaiman, apa namanya? Kalau orang menamakan kuil Nabi Sulaiman atau tempelnya, atau kalau kita orang Islam, ya tempat ibadah, masjidnya lah. Kalau istilah Islam ya, kita pakai istilah Islam itu masjid, tempat ibadah. Jadi mereka hanya memikirkan akhirat saja. Akhirnya bermunajat Nabi Sulaiman kepada Allah, bertanya, wahai Allah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Masyarakat tidak mau bekerja lagi, mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan urusan dunia dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk kehidupan akhirat. Dijawab oleh Allah, wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis itu tidak mendatangkan kebaikan? Masya Allah. Akhirnya mendengar jawaban Allah ini, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis itu kembali. Setelah iblis dilepaskan, keesokan harinya ternyata kehidupan terjadi lancar. Seperti biasa, bekerja seperti biasa. Nah itulah teman-teman. Ternyata walaupun kadang-kadang kita membenci iblis terkutuk, ya laknatullah. Ternyata bagi Allah, tentu Allah lebih tahu. Kalau iblis ditangkap dan pernah diriwayatkan Nabi Sulaiman menangkap iblis, ternyata kehidupan itu datar, ibaratnya nggak ada kemajuan apa-apa. Tentu Allah lah yang lebih tahu kenapa iblis itu diciptakan. Ini sebuah kisah inspirasi Islami, sehingga kita juga bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bisa mengambil pelajaran. Ternyata walaupun iblis setan dibelenggu di rantai, akibatnya malah tidak positif bagi kehidupan manusia. Nah ini teman-teman yang bisa saya share hari ini, semoga menambah wawasan kita semua dan membawa kebaikan bagi kita. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.